Berapa lama Anda bermain gawai dalam sehari? Kemajuan teknologi membuat gawai saat ini menjadi barang yang tak bisa dipisahkan. Kemudahan dalam bekerja dan juga mencari informasi menjadi salah satu alasannya. Namun tahukah Anda, di balik kecanggihannya bermain gawai terlalu lama justru dapat berakibat buruk bagi kesehatan, terlebih bagi kesehatan mata Anda. Lantas, berapa lama waktu ideal menggunakan gawai dan apa saja dampak yang ditimbulkan jika menggunakan gawai terlalu lama? Selama pandemi, penggunaan gawai semakin meningkat karena hampir semua aktivitas dilakukan melalui media gawai. Nah, bagaimana kaitan antara menggunakan gawai dengan kesehatan mata? Saya akan membahasnya bersama Dr. Helda Puspitasari, spesialis mata. Penggunaan gadget atau gawai selama pandemi meningkat. Ya, dan pasti. tentunya ini membuat masyarakat pasti setiap saat menghabiskan waktu untuk menatap layar gawainya, Dok. Bener banget. Nah, ini apa, Dok, dampaknya bagi mata? Tapi, Dok, sebelumnya nih, masyarakat perlu tahu, Dok, sebetulnya susunan mata ini seperti apa? Karena mata ini kan kompleks, Dok, ya. Jadi kalau mata kita ini mata yang bulat, ini kita potong penampangnya. Nah, kalau dilihat, kalau dari bagian depan, kalau kita lagi berkaca itu, kan kelihatan ada yang bagian putihnya, itu sebenarnya konjungtiva. Nah, kemudian ada kayak kubahnya ini, kornea. Orang bilang warnanya ada warna hitam, warna biru, warna hijau. Itu sebenarnya adalah selaput pelangi yang letaknya dia di bagian sini. Ada yang jaring-jaringnya itu. Kemudian di sini ada yang namanya pupil, bukaan ini, itu dia kita bilang anak mata ya. Jadi dia istilahnya itu seperti kayak diafragma kalau di kamera. Jadi dia bisa mengecil, bisa melebar. Di belakangnya dia ada yang namanya lensa. Lensa ini. Kemudian ini area bagian depan mata. Kalau area belakang mata itu kita di sini ada yang namanya di sini adalah badan vitreus. Kemudian di sini ada lapisan tipis namanya retina. Jadi dia lapisan tipis saraf mata. Dia menangkap semua stimulus dari luar, nanti akan disampaikan oleh si optic nerve bonggol ini menuju ke otak. Nah, itu disitulah dari fungsi penglihatannya ini tercapai. Apa nih, Dok, yang terjadi ketika seseorang menatap layar gawai yang kan ketika menatap layar kan cenderung fokus ya. Jadi membuat orang nggak sadar malah berkurang mengedipnya, jadi bener banget, lebih jarang mengedip, Dok. Iya, nah ini betul. Dampaknya apa? Kalau misalnya kayak kita istilahnya, oke, kita kerjaan harus ada deadline segala macam, terus mungkin sekolahan harus fokus, lupa ngedip, itu sudah pasti. Akhirnya apa? Matanya jadi dry eye. Kering ya? Mata kering. Dry eye ini dia sebenarnya yang paling punya nggak enaknya itu di sini nih. Korneanya ini jadi harusnya kan kita kalau kedip gitu, kita ada isinya kayak melapisi. Kalau kayak wiper itu kaca, oke, gitu kan. Nah, waktu kita kedip dia melapisi. Pada saat dia melek lagi, dia nanti di sini diliputi oleh kayak cairan supaya dia nggak kering. Kalau kita melotot terus lupa kedip, akhirnya korneanya jadi kering. Akibatnya rasanya kayak matanya tuh rasa kayak panas, kayak rasanya kayak pedih, ada sesuatu benda asing gitu. Rasanya nih si kornea ini kayaknya gimana gitu. Iya. Itu biasanya sih di awal-awal, Dok. Jadi dengan kata lain, semakin lama kita menatap layar gawai, maka akan meningkatkan resiko kornea menjadi kering. Betul. Nah, ini jangka panjangnya apa, Dok, akibatnya terhadap kornea? Kalau kornea kering, dia bisa muncul berbagai macam infeksi, bisa. Misalnya di sini dia harusnya kan dia moist ya, Dok ya. Terus dia kering nih. Akibatnya ada kayak kita bilangnya sedikit defek epitel, mungkin bisa aja. Jadi kayak luka-luka kecil. Terus mungkin iritasi normal aja juga bisa. Itu mungkin di area konjungtiva, itu juga bisa seperti itu. Tapi kalau itu lama-lama terjadi, misalnya dia berulang-berulang terus, akibatnya si kornea yang tadinya smooth bersih bisa jadi ada kayak bekas-bekas luka, bekas-bekas radang. Kalau dia adanya di area sini nggak apa-apa, tapi kalau dia adanya di area sentral penglihatan
yang ngeganggu penglihatan. Kalau mata kering kan gejalanya dapat dirasakan ya, artinya perih, kemudian mungkin ada yang gatal juga. Nah, tapi kalau misalnya sudah terjadi dampak yang cukup serius, itu apa dok gejala paling awal yang mesti diketahui oleh masyarakat? Kalau ini sih biasanya kalau sudah terjadi sesuatu yang paling parah, merah pasti. Biasanya dok ya, di malam hari kan ketika orang mau tidur, itu masih suka buka-buka gawai lah. Paling tidak ngecek sosial media. Dan terkadang ini malah keterusan. Jadinya ya tadinya rencana tidur lebih awal, jadi lebih lama, lebih lambat. Nah, apa dampaknya ketika seseorang menatap layar gawai sambil tiduran dalam jangka waktu lama? Dan tanpa kita sadari, kalau di kamar tidur kan lebih temaram tuh cahaya kamarnya. Dan apakah ini akan berdampak dong ke mata kita? Jadi memang kan ada beberapa orang yang ya istilahnya dia menggunakan gadgetnya itu semaunya aja gitu kan. Jadi mungkin masalah brightness-nya. Brightness-nya ini juga harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya kondisi ruangan gelap juga jangan terang banget gitu. Harus dilihat juga nih si gawainya. Intensitas cahayanya disesuaikan. Kalau misalnya ruangan yang terang banget juga nggak ya diikutin terang banget gitu ya enggak. Jadi istilahnya harus ada penyesuaian supaya cahaya yang masuk ke mata kita itu juga bisa dibikin senyaman mungkin yang diterima oleh si area retina ini. Jaraknya sebenarnya kalau sambil tiduran sih nggak saya sarankan ya. Kan kalau tiduran oke, kita begini gitu kan ya dok ya. Paling bagus posisi semua aktivitas dekat, mau handphone, mau gadget yang lain, misalnya komputer, jarak baca sekitar 30 cm, kurang lebih 30-40 cm. Pada saat itu kita juga posisinya harus yang proper dok, harus yang duduk bener, terus ada pencahayaan yang cukup dari bagian atas kepala kita, jadi supaya nggak yang ada bias-bias cahaya itu, yang akibatnya juga membuat si mata kita ini bekerjanya ekstra. Apa dampak terburuk yang dapat terjadi kalau seseorang terlalu lama menghabiskan waktunya menatap layar gawai? Kalau untuk kayak dampak terburuknya ya, sebenarnya kalau tadi yang kita udah ngobrol masalah mata lelah itu sudah pasti. Pertama kali mata lelah itu bikin dari rasa tidak nyaman, matanya kering, sampai sakit kepala, mual muntah karena mata lelah pun bisa dok. Itu terus kemudian kalaupun misalnya ada kayak radang-radang tadi itu yang diakibatkan oleh si dry eye itu bisa juga. Kemudian untuk yang kacamata, kalau kacamata itu sendiri pada orang yang memang sudah punya riwayat kacamata dengan penggunaan, jadi kan kalau kita pakai gawai itu kan kita near vision ya, jadi kalau penglihatan dekat itu kita akan punya refleks melihat dekat mata ini. Dia akan ke tengah kedua anak matanya, kemudian dia lensa ini akan mencembung, otot silarinya akan kontraksi. Jadi istilahnya kalau olahragawan itu kan ototnya jadi ini kalau mata ya. Mata kan jadi agak lebih memanjang nih. Jadi kalau dia minus makin minus biasanya seperti itu gitu. Kalau yang usia tua ya mungkin kalau dia lelah makin nggak nyaman dok tetap. Intinya kalau mata lelah tuh semua aktivitas untuk kita lihat itu jadi nggak enak. Dari yang sebenarnya nggak ada masalah jadi bermasalah gitu. Terus kalau untuk katarak, glaukoma, kalau dari si gawai bikin langsung ke katarak dan glaukoma tidak. Tapi kalau dengan adanya katarak glaukoma ini dan adanya gawai ya pasti penglihatan jadi lebih nggak nyaman. Itu saja sih dok, intinya sih begitu. Selama masa pandemi ini kan kita tidak bisa terhindar dari menggunakan gawai. Hampir semua aktivitas dilakukan secara online melalui gawai. Bagaimana tipsnya supaya masyarakat tetap bisa mengikuti aktivitas online tapi tetap nyaman matanya, tidak membuat gangguan pada mata? Kalau saran saya tetap sebisa mungkin kasih timer lah intinya gitu. Kasih pengingat bahwa oke, 20 minutes istirahat dulu sebentar. Karena kan istirahatnya cuma 20 detik. 20 detik kan istilahnya kita berhitung 1 sampai 20, lihat sebentar, lihat jauh, hindarkan dulu dari si layar sebentar aja, nanti kita fokus kembali lagi. Karena kan kalau misalnya kita terlalu fokus tadi itu, yang dokter bilang pertama lupa ngedip dan lain sebagainya, itu udah jadi sesuatu yang nantinya masalah. Dan tentunya kita mesti mengatur intensitas cahaya dari layar gawai dan juga perhatikan cahaya ruangan dok ya. Ya. Dan tentunya tetap lakukan hidup sehat seperti pola makan yang menunjang untuk kesehatan mata dok.
Pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama Dr. Helda Puspitasari, spesialis mata, mengenai hubungan antara gawai dengan kesehatan mata. Saya Dr. Haikal Ansyari untuk Hidup Sehat Plus.